Al-Quran itu tiada lain, hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus atau istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita bisa tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah Islam. Segala bentuk kebaikan harus dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah juga berarti lurus tanpa menyimpang, dengan meninggalkan seluruh bentuk larangan. Orang-orang yang istiqomah juga akan mendapat ganjaran kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pengertian mengenai istiqomah. Dikutip dalam buku yang berjudul Meniti Jalan Istiqomah oleh Syekh Musnid Al-Qahtani, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa istiqomah itu adalah melazimi ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya secara berkelanjutan hingga akhir hayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in huwa illa dzikru lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran itu tiada lain, hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus atau istiqomah. Mustaqim, kata siratal mustaqim juga dari kata istiqomah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan nabinya untuk selalu istiqomah, sebagaimana dalam firman Allah, fastaqim kama umirta, ya. Wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah sebagaimana engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, diperintahkan beserta orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Surah Hud ayat 112. Salah satu keutamaan istiqomah adalah tidak ada rasa takut, ya, dan mereka tidak pernah merasa bersedih, ya. Dalam Al-Quran juga surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah, tatanazzalul alaihimul malaika, maka kata Allah, kami akan turunkan atas mereka itu para malaikat. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, bahwa janganlah kalian takut,
wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Ya. Ya. Wala tahzanu. Nah, ulaika, mereka itu la ashabul jannah. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Di ayat lain dikatakan wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ya. Ini luar biasa. Jazaa'am bima kanu ya'malun di surah Al-Kahf ini. Itu adalah balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, keutamaan lainnya adalah orang yang istiqomah akan menjadi para penghuni surga. Ya. Ibadah tentu akan membuka pintu hikmah, meskipun sedikit secara kuantitas, tetapi kalau dikerjakan secara rutin dan istiqomah akan lebih baik dari 1000 kemuliaan. Ya, istiqomah. Nah, dakwah adalah jalan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Demikian pula tugas dakwah yang mereka emban sama-sama mulia. Jadi nabi itu mulia, apa yang dia akan disampaikan juga mulia, luar biasa. Ya. Begitu mulianya, tidak ada yang lebih baik daripada aktivitas dakwah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah, dan siapa kali yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah untuk menyembah Allah. Wa amila solihan, dan juga dia beramal soleh, dia melaksanakan apa yang didakwakan, ya, atau apa dengan sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim, yang berserah diri. Ya, dia mempersaksikan dirinya, dia tidak ragu ya dengan keislamannya. Ya. Itulah syakhsiyatul islamiyah, kepribadian yang islami. Dimanapun dia berada, dia tetap mengusung ya nilai-nilai Islam itu. Nah, namun demikian, kalau kita lihat sebagai bagian dari sunnatullah, jalan dakwah bukanlah jalan yang mulus. Jalan dakwah adalah jalan yang terjal, berliku-liku, penuh onak dan duri. Jalan yang kadang mengundang bahaya. Karena itu tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Namun tidak demikian dengan para nabi dan rasul. Tidak ada satu nabi atau rasul pun kecuali mereka tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Ini yang perlu kita ya teladani. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahi kaumnya itu 1000 tahun dikurang 50, berarti 950 tahun. Bayangkan ini 950 tahun. Ya. Yang luar biasa, beliau mendakwahi umatnya, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya, siang dan malam. Ya, siang dan malam. Namun demikian yang kita ketahui, ya, orang-orang yang berhasil beliau dakwahi itu tidak banyak. Ya, hanya dapat dihitung jari. Ya. Nah, para pengikutnya yang sedikit, tapi ya beliau tetap melaksanakan dakwah itu. Ini dalam surah Nuh ya, ayat 5 sampai 7. Ya. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dalam mendakwahi kaumnya, tantangan dakwah beliau sangat berat. Beliau harus berhadapan dengan penguasa bengis, Raja Namrud, langsung top pimpinannya. Ya. Akibat dakwah beliau, beliau harus rela dibakar dengan nyala api yang sangat besar yang mengepung beliau. Dalam surah Al-Anbiya ayat 66 sampai 69. Nah, tantangan dakwah juga dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, Nabi Musa, dan para rasul yang lainnya. Ya, begitu juga tentu Nabi kita Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Hanya karena dakwah, Rasulullah SAW misalnya pernah dipukul sampai pingsan. Ya, sampai pingsan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dilempar dengan batu, dilempari saat melewati pasar Zulman Majaz, ya, oleh Abu Lahab. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian dilempari dengan kotoran unta saat sedang sujud, lagi sholat ini, lagi sujud bahkan, ya, oleh Abu Jahal. Ya. Kemudian ya diejek dan dibuli saat beliau berdakwah ke Taif. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Hisham. Dicaci maki, bahkan diludahi. Ini dalam riwayat At-Tabari. Nah, kemudian dituding sebagai orang gila, tukang sihir, pemecah belah, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama dialami oleh para sahabat beliau, ya. Beragam penyiksaan, misalnya dialami antara lain oleh suami istri yaitu Yasir dan Sumayyah, ya, serta putranya Ammar. Ada juga sahabat yang diikat, ya, seperti yang dialami oleh Sa'id bin Zaid bin Amr, ya, bin Nufail, dan ibunya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi keluarga, satu keluarga. Kemudian ada yang ditekan oleh ibunya, seperti dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada yang dijemur di bawah terik panas matahari, ya, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah, ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim. Nah, kemudian ada yang dilarang tampil dan menyerukan dakwah secara terbuka, ya, seperti yang dialami oleh Abu Bakar. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah diboikot selama 3 tahun. 3 tahun. Bayangkan. Kita pandemi ini ya kurang lebih 2 tahun lah. Ya, ini diboikotnya sampai 3 tahun. Mudah-mudahan pandeminya tidak sampai 3 tahun, ya. Nah, selama pemboikotan banyak dari mereka yang kelaparan. Terutama anak-anak. Ini dalam hadis Ibnu Sa'ad dan Az-Zahabi. Nah, beliau dan para sahabat pun dihalang-halangi untuk berhijrah. Ya, namun semua itu tidak sedikit pun membuat mereka mundur dan surut dari jalan dakwah. Nah, sekarang bagaimana arah perjuangan dakwah? Mengapa para nabi dan rasul seluruhnya mengalami beragam tantangan, rintangan, dan gangguan di jalan dakwah? Ya, jawabannya setidaknya ada 2. Ya, ada 2 hal. Pertama, karena arah perjuangan dakwah mereka jelas dan tegas, menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, ya. Menentang rezim yang zalim, penguasa yang zalim, menentang sistem status quo yang notabene merusak, ya, dan bertentangan dengan risalah yang diemban. Itulah risalah tauhid, ya. Risalah yang mengajari manusia agar menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan menjalankan dan menerapkan seluruh syariatnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu, yang berlaku di tengah-tengah manusia hanyalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya
dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan atas agama-agama semuanya. Ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah itu sebagai saksi. Jadi apa yang kita lakukan, Allah yang akan saksi. Ya. Nah, dalam surah Al-Fath ayat 28. Yang kedua, tentu karena konsistensi. Nah, ini yang perlu. Keistiqomahan, keteguhan mereka di jalan dakwah. Tidak ada sedikit pun sikap putus asa. Ya, apalagi takut. Ya. Mereka pantang mundur di jalan perjuangan Allah. Ya. Bahkan teror kaum kafir terhadap mereka semakin menambah keimanan. Dan yang makin menguatkan keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka ditakut-takuti oleh orang-orang yang berseru, sungguh orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya. Karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ya, mereka menyerahkan gitu. Namun seruan itu malah makin menambah keimanan mereka. Ya, jadi ini juga luar biasa ya. Tantangan-tantangan dakwah yang kita hadapi. Kadang-kadang ada yang begini-begini, ada banyak yang mundur juga. Jangan nanti kita gini, ditangkap, nanti dibunuh, diapa. Wah. Apa kata mereka? Cukuplah Allah penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ya. Ya. Nah, surah Ali Imran ayat 173. Karena itulah sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, ya, hendaknya tetap teguh, ya, fokus pada perjuangan dakwah. Harus terwujud sistem kehidupan Islam dan penerapan syariah Islam secara kafah, ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Yang berikut, bagaimana kita memelihara sikap optimis. Meskipun tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah sudah pasti terjadi, sudah selayaknya para pengemban dakwah tetap memelihara sikap optimis. Ya. Optimis bahwa pada akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Ya. Sebab sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Ya. Ya, dalam firman-Nya Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga? Ini pertanyaan buat kita orang beriman. Walamma yatikum, sedangkan belum pernah datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, perumpamaan orang-orang yang telah lalu dari sebelum kalian. Yang bagaimana? Matsathumul ba'sa, menimpa kepada mereka bahaya, waddarra, dan kemudaratan, ya, wazulzilu, bahkan guncangan-guncangan, hatta yaqula rasul, sampai berkata itu rasul, mata nasr walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya. Waktu itu Abu Bakar Siddiq sampai mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Kita ini barangkali belum sampai ke situ. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya. Jadi karena itu kita harus selalu optimis. Ya, yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita dan umat bahwa Islam adalah agama yang hak, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Yang kedua, harus ditanamkan dalam hati kita dan umat kita bahwa kita adalah umat terbaik, khaira ummah. Ya. Surah Ali Imran ayat 110. Karena itu juga Allah menetapkan kita
dan umat ini sebagai pemimpin dunia dengan membawa peradaban jalan yang Islam yang sempurna. Al-Baqarah 143. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita menerapkan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan supaya berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ini merupakan keniscayaan kita dan umat ini adalah pemimpin seluruh umat manusia. Ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenangkan agamanya atas semua agama yang lain. Ya. Janji ini telah dipenuhi oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika Islam dimenangkan atas seluruh agama, baik Yahudi, Nasrani, paganisme maupun yang lain. Ya, ketika itu ideologi yang lain belum lahir, ya, seperti ideologi kapitalisme, sosialisme. Ya, Islam memang sekarang ya secara politik ya dikalahkan, khususnya setelah khilafah Islam dihancurkan oleh konspirasi kaum kafir. Ya. Nah, namun kita yakin bahwa sesuai dengan janji Allah, Islam akan kembali, ya, jaya dimenangkan ya atas seluruh ideologi yang ada di dunia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan memberikan kekhilafahannya kepada kaum mukmin, orang-orang yang melakukan amal soleh, yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain sedikit pun. Ini dalam surah An-Nur ayat 55. Ya. Yang kelima, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat bahwa menegakkan Islam dan seluruh syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan ini adalah wajib ya, atas kita masing-masing. Haram umat ini dan seluruh manusia diperintah dan dihukumi bukan dengan syariah Islam, ya, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Oleh sebab itu, siapapun yang tidak memerintah dan berhukum dengan syariatnya bisa terkategori kafir, zalim, dan fasik. Dalam surah Al-Maidah, 3 ayat yang berdekatan itu, ayat 44, 45, dan 47. Ya. Yang keenam, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat bahwa setelah semua upaya terbaik sudah dilakukan, maka berikutnya adalah urusan Allah. Fatawakkal 'alallah, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, jadi dalam surah An-Nahl, ya, saya langsung saja baca artinya. Allah berfirman, bersabarlah, dan kesabaranmu itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya, mereka merencana wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita yakin ada makar Allah yang baik. Ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan para pelaku kebaikan. Nah, bagaimana supaya tetap istiqomah di jalan Allah? Ya. Dalam kehidupan yang semakin berkembang ini, kita dihadapkan pada gejala fata morgana, ya, di mana sesuatu yang baik dan benar dianggap asing dan dipandang miring. Maka kewajiban setiap muslim beristiqomah untuk menjaga amalan-amalan sunnah maupun yang wajib, melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangannya. Kita tahu bahwasanya maut menjemput, ya, bisa di mana saja dan kapan saja. Lantas apakah kita mau mati dengan su'ul khotimah, akhir kehidupan yang jelek? Sebagai seorang muslim tentu kita ingin husnul khotimah sebagai impian tertinggi, ya, pada kehidupan yang fana ini. Istiqomah adalah upaya seseorang untuk menempuh ajaran agama Islam yang benar dengan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Ya, dia lurus. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir
dan batin dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Nah, ada beberapa kiat untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah maupun muamalah. Yang pertama, niat ikhlas beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Ini upaya utama kita tak kala aktivitas di setiap masa, ya, sebagai tolak ukur pertama dalam beribadah dan bermuamalah, ya, sebagai dasar pijakan untuk melakukan amalan yang diajarkan dengan niat yang lurus dan tulus, diiringi dengan ikhlas tanpa memelas, ya, sebagai orang muslim, ya, yang ingin berjumpa dengan Allah Sang Pencipta dalam keadaan bahagia. Amin. Nah, perlu memperbaiki niat kita supaya tidak terlewat karena godaan, ya, syaitan yang memikat. Satukan hati dan pikiran hanya kepadanya. Kita berzikir hanya kepadanya, ya, sehingga sifat-sifat tercela tidak akan terfikir, ya. Dengan niat yang baik dan benar akan diperoleh kebaikan dan balasan yang telah dijanjikan. Hanya kepada Allah niat tulus kita, ya, untuk haturkan, ya. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka tetaplah engkau, ya, wahai Muhammad, di jalan yang lurus, ya, tentu beserta kita para pengikutnya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, ya. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Ya, karena banyak cobaan tantangan tadi. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Ya. Kemudian memantapkan hati untuk berusaha mengingat-ingat kemuliaan orang yang beristiqomah. Ya, bagaimana mereka husnul khotimah. Nah, perjuangan dalam kebaikan dan ketakwaan ini sangat besar. Tentunya suatu pengorbanan akan disertai balasan yang menggiurkan, ya. Olehnya itu, mari kita usahakan, ya, kita yakin ada ganjaran Allah yang menanti kita, itu surga tadi, absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian, ya. Nah, yang saya kira ini beberapa yang perlu bagi kita sambil kita belajar juga tentang sirah para nabi, ya, sahabat-sahabat lebih mendalam, sehingga itu terpatri dalam hati kita bagaimana kita berusaha untuk, ya, bisa istiqomah, ya. Istiqomah ini dituntut, ya, sebab banyak ada hadis menceritakan bagaimana seseorang itu dia sudah melakukan amalan-amalan yang baik, ya, tapi menjelang akhir-akhir hayat ini ternyata tergoda. Akhirnya dia melakukan amalan yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Ya, dia melenceng. Tapi sebaliknya juga ada yang kelihatannya tidak baik. Lama-lama akhirnya dia akan yang baik. Nah, inilah yang perlu kita, alhamdulillah insyaallah sudah baik dari awal. Kita tingkatkan lagi kebaikan kita, istiqomah perlu terus kita tingkatkan dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita, ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.